Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 167, Jordan Stelle, kau lebih rendah dari suamiku. Hailey tak sengaja membiarkan lidahnya terpeleset. Sementara itu, Jordan telah mengetahui kebenarannya sejak lama. Sedetik yang lalu, Jordan masih berencana untuk tidak lagi berdebat dengan Hailey demi anak itu. Namun, pada saat ini, kata-kata Hailey sungguh menyebalkan. Jordan menunjuk Hailey, dan dia marah sekali. Hailey Camden, akhirnya kau mengakui bahwa kau pernah tidur dengan Tyler sebelumnya, ya. Hailey tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan berarti lagi pada saat ini. Namun, Hailey bukan lagi istri Jordan, jadi dia tidak peduli lagi. Hailey berseru, jadi, memangnya kenapa kalau aku mengakuinya? Ngomong-ngomong, aku tidur dengan Tyler di Hotel Rossi tempo hari. Mengapa kau berbohong padaku? Seru Jordan dengan marah, wajahnya semerah tomat. Hailey mendengus dingin. Apakah kau akan memaafkanku jika aku tidak berbohong padamu? Kau sangat picik. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, kau pasti akan membenciku. 1. Aku picik. Apa menurutmu kau harus dimaafkan? Tanya Jordan. Hailey berkata, ya, kamu memang picik. Dibandingkan dengan suamiku saat ini, Chaiden, kamu hanyalah pria penuh perhitungan yang sama sekali tidak murah hati. Sekarang aku sedang mengandung anakmu, Chaiden memperlakukanku dengan sangat baik dan memanjakanku. Dia merawatku seperti putrinya sendiri. Kalau kamu jadi aku, apa kamu bersedia menikah denganku saat aku sedang mengandung anak laki-laki lain? Jordan benar-benar terdiam. Kapan dunia ini menjadi ajang perlombaan siapa yang lebih rendah hati dan siapa yang lebih pandai menjilat wanita? Bahkan jika Chaiden benar-benar melakukannya, apakah itu berarti apa yang dilakukannya benar? Apakah bersikap ramah kepada semua wanita merupakan hal yang benar untuk dilakukan? Ya, itu tergantung pada kepribadian wanita itu. Lagi pula, Chaiden juga bukan orang bodoh. Dia seorang playboy, sementara Hailey adalah wanita berpikiran sederhana yang sama sekali tidak bisa melihat sifat aslinya. Jordan berkata, baiklah, aku mengakuinya, aku tidak bisa melakukannya, tetapi izinkan aku mengingatkanmu, Chaiden Husli sama sekali bukan orang baik. Sebaiknya kau tidak terlalu jatuh cinta padanya. Hailey menjawab dengan nada meremehkan, berhentilah bersikap masam terhadap suamiku. Suamiku adalah pria terbaik di dunia. Dia 1000 kali dan 10.000 kali lebih baik darimu. Dia jauh lebih baik kepadaku dan lebih murah hati daripadamu. Kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Jordan baru saja mengatakan bahwa Hailey lebih rendah daripada Victoria dalam segala hal, jadi Hailey menjawab dengan mengatakan bahwa dia juga lebih rendah daripada Chaiden. Wanita sangat pendendam. Setelah mengatakan itu, Hailey membawa roknya dan kembali ke villa. Setelah berdebat dengan Hailey beberapa saat, suasana hati Jordan menjadi sangat mudah tersinggung. Dia tidak bisa menutup telinga terhadap kata-kata Hailey, dan Hailey masih dapat dengan mudah memengaruhi suasana hatinya. Hailey Camden, Chaiden Husli, kalian berdua berzina, kalian sama sekali tidak pantas mendapatkan hasil yang baik. Jordan mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tepat saat dia hendak pergi, dia tanpa sengaja mendongak dan tiba-tiba menyadari ada sebuah pesawat tak berawak yang menghadap ke arahnya di atas kepalanya. Jordan mengira kalau drone ini mungkin milik Chaiden, dan dia sengaja mengirimkan drone tersebut supaya dia bisa memata-matai Chaiden dan Hailey. Persetan denganmu. Jordan sangat marah hingga ia mengambil batu kecil di halaman dan melemparkannya ke arah drone tersebut. Wah! Batu itu berputar begitu cepat hingga menghantam drone itu ke tanah. Setelah itu, Jordan mundur selangkah untuk kembali ke vilanya. Akan tetapi, begitu dia kembali, dia menerima pesan teks. Itu dari Pablo. Maaf, Tuan, pesawat tanpa awak itu terlalu dekat dengan Anda. Maaf telah membuat Anda marah. Harap tenang, Tuan. Melihat isi pesan teks itu, Jordan berseru ngeri, apakah drone itu milik Pablo? Jordan melihat sekeliling dan menemukan Pablo tidak ada. Bukankah Pablo ada di Orlando? Apakah dia datang ke New York City? Jordan meneleponnya. Maafkan saya, Guru. Pablo segera meminta maaf kepada Jordan karena dia melihat dengan jelas betapa marahnya Jordan melalui layar drone. Jordan kehilangan kendali hanya karena dia membuat marah mantan istrinya, Hailey. Jordan selalu tahu cara mengendalikan emosinya di depan orang lain. Jordan berkata dengan dingin, apakah kamu di New York City? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu menggunakan pesawat nirawak untuk memata-mataiku? Pablo buru-buru menjawab, saya tidak berani melakukan itu, Tuan. Drone itu digunakan untuk memata-matai Chaiden. Oh. Jordan sedikit bingung karena dia tidak memerintahkan Pablo untuk melakukan hal itu. Pablo berkata, sejak aku tahu kau dan Nona Clarke akan pindah ke kota New York, aku menduga si bajingan Chaiden itu akan mencari masalah denganmu.
Jadi saya datang lebih awal untuk memata-matainya dan melihat apakah saya bisa menemukan bukti yang memberatkannya. Jordan merasa bahwa Pablo sengaja menjilatinya dan mencoba melakukan sesuatu untuknya. Jordan bertanya, apa hasil pengawasan Anda dalam beberapa hari terakhir? Pablo berkata, orang ini tidak punya kebiasaan buruk dan tidak pernah melakukan tindakan ilegal. Saya belum menemukan apapun untuk saat ini. Namun, dia telah menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang Hailey. Dia seorang selebriti bernama Maggie. Siapa namamu? Jordan membeku karena terkejut karena dia bertemu dengannya di kantor Stella Cosmetics, tempat dia menjadi duta merek. Pada hari itu, Jordan dan Maggie hanya bertemu sebentar. Dia muda, cantik, dan multitalenta. Akan tetapi, Jordan belum pernah mendengarnya bernyanyi atau berakting. Dari segi kecantikan, dia biasa saja dibandingkan dengan Hailey dan Victoria. Oleh karena itu, Jordan tidak memiliki kesan yang baik tentang Maggie. Ya, itu Maggie. Chaiden juga bertemu Maggie tadi malam, dan mereka bahkan melakukannya di dalam mobil. Kata Pablo. Jordan mendengus dingin dan berpikir dalam hati, Hailey Camden, oh, Hailey Camden, ini adalah pria terbaik yang disebut-sebut di seluruh dunia. Dia memanjakanmu seperti putrinya sendiri, dia murah hati, dan dia kaya. Tetapi tahukah kamu bahwa dia bermain-main dengan wanita lain sehari sebelum pernikahanmu? Pernikahan baru Hailey sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Jordan sejak awal, dan dia ingin menjauh dari itu. Namun, Chaiden telah mengacaukan Victoria, dan Hailey yakin bahwa dia telah menikahi seorang suami yang baik. Karena itu, Yordania harus mempermalukan mereka. Jordan bertanya, apakah kamu mendapatkan fotonya? Pablo terkekeh dan berkata, tentu saja, guru, saya sudah lama menyiapkannya untuk Anda. Pablo akan memberikan hadiah yang tak terduga kepada Jordan. Jordan merasa bahwa Pablo sangat setia kepadanya. Dia berkata, jangan panggil aku Tuan mulai sekarang. Kedengarannya agak aneh. Panggil saja aku Tuan Jordan seperti yang dilakukan Butler Frank. Jika ada orang luar yang hadir, panggil saja aku dengan namaku. Ya, Tuan Jordan. Pablo sangat gembira karena dia tahu bahwa perubahan bentuk alamat berarti Jordan mempercayainya seperti halnya Frank. Pablo bertanya, Tuan Jordan, apakah Anda ingin foto-foto itu diekspos sekarang? Maggie adalah selebritas besar yang memiliki jutaan pengikut di Instagram. Jika foto-foto itu diekspos sekarang, foto-foto itu pasti akan menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Jordan bertanya, pernikahan antara Hailey dan Chaiden belum resmi dimulai, kan? Pablo menjawab, ya, acaranya baru akan dimulai pukul 12 siang. Semua tamu sudah ada di hotel. Jordan berkata, mari kita pajang foto-foto itu pada pukul 12 siang saat upacara pernikahan mereka.